Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 262, Mengambil Seorang Murid. Pagi di Flame City diselimuti oleh kabut tipis, membuat kota kecil ini terlihat sedikit seperti dunia abadi. Wang Xian membuka jendela kamar hotelnya dan menelepon Xiao Yu dan Guan Suking di ponselnya. Pada saat ini, Wang Xian menyipitkan matanya dan melihat ke arah pintu masuk hotel. Ada dua sosok. Mereka kurus tapi keras kepala dan tampak akrab dengannya. Keduanya berlutut di depan hotel, tidak bergerak 1 inci. Anak laki-laki dan perempuan itu tampak sedikit pucat dan sepertinya mereka pingsan kapan saja. Mereka benar-benar keras kepala. Wang Xian menatap anak laki-laki dan perempuan itu. Anak laki-laki itu paling banyak berumur 15 tahun sementara gadis itu mungkin baru berusia 12 atau 13 tahun. Dari mereka berdua, dia sepertinya telah melihat Xiao Yu dan bayangannya. Namun, dia umumnya lebih beruntung. Dia tidak diburu oleh orang lain dan tidak harus berkeliaran di dunia. Mereka mungkin berlutut di sini sepanjang malam. Wang Xian sedikit tergerak saat tekadnya goyah. Dia tidak pernah berpikir untuk menerima seorang murid, apalagi membimbing kultivasi seseorang. Pukul 7 ditambah di pagi hari, anak laki-laki dan perempuan berlutut di pintu masuk hotel menarik perhatian banyak orang. Beberapa tamu hotel yang pergi memandangi mereka, merasa bingung. Dua pengemis. Mengapa mereka mengemis di pintu masuk hotel pagi-pagi? Betapa sialnya kita menyaksikan ini. Petik 2. Mereka masih sangat muda namun masih mengemis di sini. Saya benar-benar bertanya-tanya apa yang dipikirkan anggota keluarga mereka. Mereka pasti sudah gila karena memikirkan uang. Petik 2. Ketika tamu-tamu dari hotel berjalan satu demi satu, mereka melihat bocah lelaki dan perempuan yang kotor dan kurus itu. Mereka hanya bisa mengerutkan kening dan mengkritik. Kedua anak ini sangat menyedihkan. Petik 2. Hanya seorang pembersih kota berjalan menuju kedua anak itu setelah melihat mereka. Dari sakunya, dia mengeluarkan uang kertas $10 yang kusut dan berkata, "Hai anak-anak, sarapanlah sendiri." Bocah itu memandangi wanita tua itu dan menggelengkan kepalanya. "Ambil, saya masih harus bekerja. Dapatkan sendiri sesuatu untuk dimakan." Petik 2. Wanita tua itu melemparkan uang kertas $10 di tanah sebelum bergerak ke samping dan mulai membersihkan jalanan. Anak laki-laki dan perempuan itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya berlutut di sana. Mereka jelas kelelahan tetapi masih melihat dengan penuh perhatian ke arah pintu masuk hotel. "Wah, Tuan, ada dua pengemis di sana." Petik 2. Pada saat ini, sekelompok 7 hingga 8 orang berjalan keluar dari hotel. Di antara mereka, seorang anak lelaki menunjuk anak laki-laki itu dan seorang gadis berlutut di pintu masuk hotel ketika dia berseru. Dia berlari ke arah anak laki-laki dan perempuan itu dengan penuh semangat sambil mengamati mereka. "Hamba-hambaku, kamu dapat bangkit." Anak laki-laki itu kira-kira berumur 13 hingga 14 tahun. Dia berdiri di depan anak laki-laki dan perempuan itu dan berteriak mengejek sambil meniru apa yang dia lihat di televisi. "Aku sudah memberitahumu untuk bangkit. Mengapa kamu masih berlutut? Tidak taat." Petik 2. Bocah laki-laki itu menyelipkan tangannya di pinggangnya dan jelas tidak senang. Dia terus berteriak, "Tuan muda Anda meminta Anda untuk bangkit. Tidak bisakah kau mendengarnya?" Petik 2. Hahaha. Bocah itu tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Dia melihat ke gadis di sebelahnya dan mengulurkan tangannya untuk mencubit wajahnya. Enyah. Melihat bocah laki-laki itu meraih ke arah saudara perempuannya untuk mencubit wajahnya, bocah yang sedang berlutut sangat marah dan mendorongnya menjauh. Bocah kecil itu terhuyung dan hampir jatuh. "Beraninya kau mendorongku. Aku akan mengalahkanmu sampai mati." Petik 2. Bocah laki-laki itu geram karena telah diusir. Dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah kepala anak laki-laki lainnya. Meskipun anak laki-laki itu masih muda, dia sangat gesit dan cepat saat menyerang. Kekuatan dan kecepatan tendangannya bahkan lebih kuat dari orang biasa. Bocah yang berlutut di lantai sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan mendorong anak kecil itu lagi. Bocah laki-laki itu memiliki kekuatan artis bela diri level 2 paling banyak. Dia masih jauh sekali dari bocah itu. Meskipun anak laki-laki lain sedang berlutut, anak lelaki kecil itu masih didorong menjauh. Ark! Bocah lelaki itu jatuh ke tanah dan menjerit. "Xiao Qiyu,
Seorang pria parubaya dari kelompok 7 hingga 8 orang berteriak dengan khawatir dan berjalan dari tempat parkir di luar hotel. Tuan, pengemis itu memukulku. Anak kecil itu sangat marah. Wajahnya memerah ketika dia menatap anak laki-laki di tanah. Tidak apa-apa, Xiao Qiu, Tuan akan memberinya pelajaran atas nama Anda. Petik 2. Pria parubaya itu membelai kepala bocah itu dengan penuh kasih. Perhatiannya kemudian pindah ke anak laki-laki dan perempuan di tanah. Kalian berdua hanya pengemis, tapi kamu berani memukul seseorang. Kalian benar-benar tidak tahu di mana kamu berdiri. Petik 2. Pria parubaya itu menatap kasar pada bocah yang berlutut di lantai sebelum berbalik ke muridnya dan berkata, Xiao Qiu, pukul dia seperti dia memukulmu. Jika dia masih berani membalas, Tuan akan memberinya pelajaran. Petik 2. Ya Tuan. Bocah lelaki itu menatap bocah di tanah dan berkata, dengan tuanku di sini, aku yang akan memukulmu. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke arah anak itu di tanah segera. Bocah yang sedang berlutut bisa merasakan niat buruk orang-orang di sekitarnya. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan tangannya untuk melindungi dirinya sendiri sementara anak kecil itu menyerangnya. Namun, dia tidak berani membalas. Hah, kamu cukup hebat dalam pemukulan. Petik 2. Melihat tinju muridnya tersumbat, pria parubaya itu terkejut dan memandangi bocah di tanah. Kamu hanya seorang pengemis. Pengemis tanpa orang tua, namun kamu berani memukulku. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Cih, saat bocah itu berbicara, dia melemparkan pukulan demi pukulan ke bocah di tanah. Jangan pukul kakakku. Kamu orang jahat. Petik 2. Gadis di sebelah anak laki-laki di tanah sangat marah ketika dia meraih tangan anak kecil itu. Beraninya kau menggarukku. Aku akan memukulmu. Pukul kamu. Melihat gadis itu meninggalkan luka goresan di lengannya, bocah laki-laki itu menendang ke arah gadis itu dengan marah. Jangan tendang adikku. Bocah di tanah itu menerkam anak laki-laki itu sekali lagi. Beraninya kau membalas. Pria parubaya melemparkan tendangan ke arah anak itu di tanah setelah melihatnya membalas. Bam! Tendangan pria parubaya itu mendarat di atas bocah itu dan mengirimnya berbaring di tanah, meringis kesakitan. Saudara, di samping mereka, seru gadis itu terdengar. Mati. Di dalam hotel, sementara Wang Xian masih ragu-ragu, dia melihat kejadian di pintu masuk hotel. Ekspresi dingin muncul di matanya. Dia bergerak seperti hantu dan melompat turun dari lantai 6 hotel tanpa menarik perhatian siapapun. Aku akan meminta tuanku untuk memukulmu sampai mati karena memukulku. Suara arogan dari bocah kecil itu terdengar sekali lagi. Baiklah, Xiao Qiu. Jangan terlalu berhitung dengan seorang pengemis. Dia belum memenuhi syarat. Lelaki parubaya itu tersenyum dan berkata kepada bocah itu. Wang Xian menatap pria parubaya itu dengan dingin, anak lelaki kecil dan kelompok yang datang bersama mereka. Dia berjalan maju menuju anak laki-laki di tanah. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, saudaramu baik-baik saja. Bocah itu menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum yang menyedihkan. Kamu sangat bagus. Pada saat ini, suara tanpa emosi terdengar. Bocah itu berbalik dan langsung diliputi kegembiraan. Dia menatap Wang Xian dengan gelisah saat kegembiraan memenuhi wajahnya. Bab 263, kalahkan dia. Maukah kamu menerimaku sebagai murid? Wajah bocah itu dipenuhi dengan sensasi. Dia segera berlutut di samping Wang Xian dengan sepasang mata yang penuh harap. Berdiri, Wang Xian menatapnya dan menepuk pundaknya dengan lembut. Tuan, jika kamu tidak menganggapku sebagai muridmu, aku tidak akan berdiri. Bocah itu berkata kepada Wang Xian dengan agak keras kepala. Itu akan tergantung pada penampilanmu. Wang Xian menatap bocah itu dengan senyum di wajahnya. Dia mengulangi, berdiri sekarang. Dengan sedikit ragu, bocah itu berdiri perlahan. Dia menopang kakinya yang mati rasa dengan tangannya sebelum dia mengangkat adiknya dari tanah. Wang Xian mengangguk dan menoleh ke pria parubaya dan anak laki-laki lainnya. Kemudian, dia memberitahu bocah di sebelahnya, duel dia. Pukul dia persis seperti yang dia lakukan padamu. Petik 2. Tuan, dia. Bocah itu memandang pria parubaya itu dan ragu-ragu. Tidak masalah. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, dia memiliki dukungan, begitu juga Anda. Ya Tuan. Bocah itu mencerahkan matanya saat dia menganggukkan kepalanya dengan kuat.
Dia memandang anak laki-laki lain dan berjalan ke arahnya. Aku, Xiaoran, ingin menantangmu. Bocah itu berjalan ke arah bocah yang lain dan berbicara dengan serius. Bocah yang berbicara dengan lelaki parubaya itu sedikit terpana. Pria parubaya itu juga terkejut ketika dia melihat Xiaoran. Xiaoran sungguh-sungguh ketika dia mengulangi pada bocah itu lagi, aku ingin menantangmu. Haha, seorang pengemis kecil ingin menantang orang lain. Saya pikir Anda bisa tersesat dan kembali ke permintaan Anda. Petik 2. Pria parubaya itu menganggap Xiaoran lucu ketika dia menggodanya. Kamu sudah dewasa, jangan ikut campur dalam urusan anak-anak. Petik 2. Wang Xian menatap pria parubaya itu sambil berbicara dengan dingin. Oh, pria parubaya itu memutar kepalanya dan menatap Wang Xian dengan kedinginan di matanya. Apakah muridmu takut untuk menjawab tantangannya? Wang Xian menatap pria parubaya itu dengan tenang. Hanya seorang pengemis. Aku takut muridku akan membunuhnya secara tidak sengaja. Petik 2. Pria parubaya itu melemparkan pandangan menghina pada Wang Xian. Dia kemudian melihat muridnya. Xiao Qiu, tunjukkan pada mereka kungfu yang kamu pelajari dari saya. Ajari pengemis kecil itu pelajaran. Petik 2. Ya Tuan. Bocah itu mengangguk ketika dia meluruskan tubuhnya dan masuk ke posisi siap. Ekspresi Xiaoran berubah dingin. Meskipun usianya masih muda, matanya tajam ketika dia menatap bocah itu. Aku akan menyerang. Tunjukkan pada mereka apa yang telah kau pelajari dariku. Pria parubaya itu tersenyum dan berbicara kepada bocah itu. Hehe, benar-benar anak manja. Wang Xian menatap bocah itu dengan ekspresi menyendiri. Awasi mulutmu, kata pria parubaya itu kepada Wang Xian. Wow, saat itu, Xiaoran melancarkan serangannya pada bocah itu dengan tubuh yang tampak lemah. Anak laki-laki itu menjerit ketika dia menyerang Xiaoran dalam posisinya. Bam! Namun, bocah itu jelas tidak sejajar dengan Xiaoran dalam hal kekuatan dan pengalaman mereka. Bam! Tinju Xiaoran meninju paksa bocah itu, mengirim giginya terbang keluar saat dia mendarat di tanah. Dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Itu adalah pertarungan kelas yang berbeda. Apa, beraninya kau menyakiti muridku? Anda meminta malapetaka. Petik 2. Ketika pria parubaya itu melihat muridnya mendarat di tanah secara instan, dia marah. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih Xiaoran. Berdiri di samping, Wang Xian menyipitkan matanya dan mengulurkan tangannya untuk meraih pria parubaya itu. Pria parubaya menjerit. Dia menoleh dan menatap Wang Xian dengan ngeri. Kamu mau mati? Aku pikir kaulah yang ingin mati. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Menguasai. Xiaoran berjalan dengan wajah senang ketika dia melihat Wang Xian menghentikan serangan pria parubaya itu. Jika seseorang memukulmu, bertarunglah dengannya. Jangan takut, kata Wang Xian padanya dengan tenang. Ya Tuan, Xiaoran mengangguk dengan paksa. Biarkan aku pergi, teriak setengah baya karena malu. Wang Xian masih mencengkeram lengannya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melepaskannya, dia tidak bisa berjuang keluar dari cengkeramannya. KKK, Wang Xian menatap pria parubaya itu tanpa emosi. Dia menggerakkan lengannya, dan suara retak tulang terdengar. Setengah baya menangis terseduh-seduh. Fang Liang. Saudara muda. Pada saat ini, 6 pria parubaya yang mendengar teriakan itu segera memalingkan kepala mereka. Mereka menunggu untuk menjemput seseorang ketika mereka menyadari bocah itu terbaring di lantai dan lelaki parubaya itu kesakitan. Mereka semua jengkel. Xiao Qiu, saudara junior, apakah Anda baik-baik saja? 6 dari mereka berjalan mendekat dan bertanya dengan tatapan tidak menyenangkan. Beraninya kau melumpuhkan lenganku. Pria parubaya itu bergetar saat dia memelototi belati di Wang Xian dengan ekspresi gelap. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa, kamu ingin mati? Kelompok pria parubaya berbalik dan menatap Wang Xian segera. Tidak, kurasa kalian yang memintanya. Saat itu, suara dingin tiba-tiba memotong udara. Penindasan yang menakutkan menyelimuti sekelompok pria parubaya secara instan. Untuk sesaat, teror menimpa para pria parubaya. Mereka berbalik dengan tubuh terguncang. Beberapa orang berjalan dari pintu masuk hotel. 2 pria parubaya memimpin di depan karena salah satu dari mereka memberi mereka tatapan dingin. Penindasan yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Penindasan seperti itu.
Bawaan sejak lahir. Petik 2. Ahli bawaan. Dia pakar bawaan. Petik 2. Ada sedikit ketakutan melintas di wajah mereka sambil terlihat sangat mengerikan. Hehe, Wang Xian melirik mereka. Dia kemudian berbalik ke Xiaoran dan saudara perempuannya dan memberi isyarat agar mereka pergi. Mereka, ternyata, pria parubaya yang lengannya lumpuh menggigil. Dia menatap Wang Xian dengan marah. Pemimpin sekte ada di sini. Pemimpin sekte dan wakil pemimpin sekte ada di sini. Pada saat ini, sekelompok pria parubaya memandang ke kejauhan dengan tubuh terguncang dan penampilan malu. Cahaya samar-samar muncul di mata mereka. Mereka memandang Wang Xian dan kliknya dengan ekspresi kejam. Berhenti di sana, kalian semua. Kamu akan pergi setelah kamu melukai Xiao Qiyu dan adik lelakiku. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Petik 2. Ahli bawaan. Apakah Anda pikir Anda dapat menggertak kami hanya karena Anda seorang ahli bawaan? Ini tidak akan bekerja hari ini bahkan jika Anda memiliki pakar inbound. Petik 2. Beberapa pria parubaya berteriak dengan dingin ke arah Wang Xian dan kliknya dengan cahaya bersinar di mata mereka. Oh, Wang Xian menarik bibirnya ketika dia mendengar belau dingin mereka. Dia berbalik, menatap mereka dengan senyum di wajahnya. Mo Yuan dan Mo Qinglong melemparkan mereka pandangan tanpa emosi dengan tatapan tidak sabar. King Mu Sekte tidak takut padamu. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, Anda tidak akan meninggalkan tempat ini dengan mudah. Petik 2. Menggonggong beberapa pria parubaya menarik perhatian sekelompok orang lain yang berjalan ke arah mereka dari jarak dekat. Mereka mengenakan seragam hijau dengan dua penatua berjalan di tengah-tengah kelompok. Orang tua itu mengambil gaya berjalan yang agung saat dia memancarkan sikap memaksakan. Mata mereka tajam ketika mereka mengalihkan perhatian mereka ke sini. Bab 264, membandingkan jumlah tenaga ahli bawaan. Oh, Wang Xian dan yang lainnya berhenti dan menatap dingin pada beberapa pria parubaya yang meneriaki mereka. Kamu tidak mungkin pergi seperti ini hari ini. Beraninya kamu melumpuhkan lengan saudara junior kita. Kami pasti akan membuat Anda membayar 2 kali. Petik 2. Kelompok pria parubaya menatap mereka dengan kasar setelah melihat pemimpin sekte mereka dan anggota berjalan. Oh, hehe. Mo Yuan memandang sekelompok pria parubaya dan melihat sekelompok orang lain dari King Mu Sek berjalan ke arah mereka. Ekspresinya berubah tak berperasaan. Sama seperti kelompok pria parubaya merasa sombong sambil menunggu pemimpin sekte, Mo Yuan tiba-tiba bergerak. Dia menghilang dari lokasi aslinya tiba-tiba karena orang hanya bisa melihat bayangan hitam menyapu. Ark, jeritan rasa sakit merambat di udara. Kamu berani. Semua pria parubaya terpana. Mereka menatap kosong pada Mo Yuan, mata mereka penuh dengan kengerian dan ketidakpercayaan. Apa? Kelompok dari King Mu Sekte yang berjalan menuju insiden itu terkejut. Kedua lelaki tua yang berjalan di depan kelompok itu jelas marah. Beraninya kamu melukai para murid dari King Mu Sekte kami. Kamu pasti mencari kematianmu sendiri. Teriak pria tua itu saat dia memimpin kelompok itu dengan cepat dengan matanya tertuju pada Mo Yuan. Beraninya kau menunjukkan kesombongan di depan kami. Apakah kalian percaya bahwa Anda memenuhi syarat untuk melakukannya? Mo Yuan benar-benar mengabaikan kelompok orang yang mendekat dari King Mu Sekte sambil menatap beberapa pria parubaya yang telah dia lumpuh sepenuhnya dengan penghinaan. Kamu, beberapa pria parubaya dicekam ketakutan. Mereka tidak pernah berharap diri mereka lumpuh karena kata-kata yang kurang ajar. Selain itu, mereka lumpuh tepat di depan para ahli dari sekte mereka sendiri. Merasakan lapangan eliksir mereka yang hancur, mereka menjadi sunyi. Dengan eliksir field mereka dihancurkan, mereka akan menjadi orang biasa. Ini membuat mereka merasa putus asa. Swiss. Pada saat ini, orang-orang dari King Mu Sekte telah mengepung Wang Xian dan kelompoknya. Dua lelaki tua yang berdiri di tengah lingkaran itu tampak sangat muram. Pemimpin sekte, dia melumpuhkan kita semua. Seorang pria parubaya melapor kepada kedua pria tua itu sambil meringis kesakitan. Jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan membantai kamu. Kata Mo Yuan dengan dingin sambil menatap beberapa pria setengah baya. Beberapa dari mereka langsung ketakutan. Kalian bahkan tidak akan menunjukkan kepada kita, King Mu Sekte, penghormatan tertipis. Bagus. Kedua pria tua itu menoleh dan menatap Mo Yuan.
Dari mereka, niat membunuh yang kuat dan aura para ahli bawaan lahir menyelimuti Mo Yuan. Untuk menyerang murid-murid mereka tepat di depan mata mereka, ini benar-benar tidak sopan untuk King Mu Sekte. Sebagai ahli, mereka tentu ingin mereka membayar harga yang besar untuk tindakan mereka. Pemimpin sekte, Anda harus mendukung kami. Kami memiliki 2 ahli inbon sementara mereka hanya memiliki 1. Namun, mereka berani menganiaya kita. Petik 2. Di samping mereka, seorang pria parubaya menunjuk Wang Xian dan kelompok itu dengan marah sambil berkomentar. Kami pasti akan mendukungmu dalam insiden ini. Karena mereka berani melumpuhkanmu, aku akan membiarkan mereka membayar harga 100 kali lebih banyak. Petik 2. Kedua pria tua itu melirik Mo Yuan. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang baik hari ini, kami akan menurunkanmu selamanya bahkan jika kamu adalah seorang ahli bawaan. 2 ahli bawaan. Wang Xian memandang ke arah 2 pemimpin sekte dari King Mu Sekte dan tersenyum mengejek. Apakah kalian membandingkan jumlah ahli inbon? Tanya Wang Xian dengan nada mengejek. Di dunia bawah, aturan yang kuat. Mereka yang mati karena menyinggung yang kuat tidak akan dikasihani. Petik 2. Salah satu pria tua itu menatap Wang Xian dengan dingin dan menuntut dengan kuat, saya akan memberi Anda 5 detik untuk memberi kami jawaban yang memuaskan. Jangan pernah memendam gagasan bahwa Anda bisa menyinggung King Mu Sekte hanya karena Anda memiliki ahli bawaan sejak lahir. Kedua lelaki tua itu memasang wajah sombong ketika mereka menatap mereka dengan murung. Kamu ingin jawaban yang memuaskan. Mo Qinglong tersenyum pada mereka dengan mengejek. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya berubah. Aura mengerikan dan menyesakkan diselimuti menuju sekte pemimpin King Mu Sekte. Mo Yuan juga melepaskan auranya saat dia mendorong kembali. Apakah kamu puas dengan jawaban ini? Mo Qinglong menatap pria tua itu dengan jijik. Hehe, jika Anda masih belum puas. Petik 2. Miracle Dr. Bloodman berjalan perlahan dan menatap dingin ke arah kelompok dari King Mu Sek. Ayo bertengkar, dan kematianmu benar-benar tidak akan dikasihani oleh siapapun. Ketika dia berbicara, darah mulai mengalir di seluruh tuksedonya. Aroma darah yang kuat menyebar kedua pria tua dari King Mu Sek. Apa? Ketika 2 pemimpin sekte melihat Mo Qinglong dan Miracle Dr. Bloodman melangkah maju dan mengarahkan aura kuat mereka ke arah mereka, mereka ngeri. Gemuruh. Pada saat ini, aura kekerasan lain melanda. Ini buruk. Menghadapi tekanan dari 4 ahli bawaan, kedua lelaki tua itu ketakutan dan ini jelas terlihat dalam ekspresi mereka. Keringat menutupi dahi mereka tiba-tiba saat mereka terhuyung mundur secara tidak sadar. Adapun para murid yang telah mengelilingi mereka, tubuh mereka benar-benar menjadi kaku. Tekanan dari 4 ahli bawaan membuat mereka merasa ada gunung yang membebani mereka. Tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil. Bam, bam, beberapa murid yang lebih lemah tidak tahan terhadap tekanan yang mengerikan dan pekat saat mereka jatuh ke tanah. Maafkan saya, jika sekte Kingmu kami telah menyinggung kalian, mohon maafkan kami. Petik 2. 2 pemimpin sekte Kingmu Sekte memerah sambil melihat Mo Qinglong, Mo Yuan, Maniak Ji dan Miracle Dr. Bloodman dengan ngeri. Mereka tidak pernah mengharapkan pihak lain memiliki 4 ahli bawaan sejak lahir. 4 dari mereka. Mereka masih berpikir mereka bisa dengan mudah menekan ahli bawaan lain, karena ada 2 dari mereka. Namun, yang mengejutkan mereka, pihak lain memiliki 4 ahli bawaan sejak lahir. Itu 2 kali lipat milik mereka. Ini, siapa yang disinggung para murid ini? Kedua pemimpin sekte King Mu Sekte segera memohon belas kasihan. 4 ahli bawaan dapat dengan mudah memusnahkan King Mu Sek mereka. Hehe, karena kami telah memberi Anda jawaban yang memuaskan, haruskah Anda memberi kami jawaban yang memuaskan juga? Mo Qinglong berkata dengan mengejek sambil menatap kedua pemimpin sekte. Kedua lelaki tua itu tampak berkonflik saat mereka mengertakkan gigi sambil menahan aura dari 4 ahli bawaan. Para murid sekte King Mu di sekitarnya ngeri. Adapun beberapa pria parubaya itu, mereka benar-benar tercengang dan berbaring rata di tanah. Mereka tidak pernah mengharapkan diri mereka untuk menarik musuh yang mengerikan seperti itu karena seorang anak manja. 4 ahli bawaan sejak lahir. Aku akan memberimu 5 detik untuk dipertimbangkan. Mo Qinglong mengembalikan kata-kata itu kembali kedua pria tua itu. Bam, 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 kedua lelaki tua itu pahit. Mereka mengertakkan gigi, bertukar pandang dan melambaikan tangan.
Aliran energi jatuh pada beberapa pria parubaya yang sebelumnya lumpuh. Ark, jeritan ngeri terdengar sekali lagi. Beberapa pria parubaya menggigil hebat. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan kehancuran. Eliksir field mereka dihancurkan sebelumnya dan sekarang anggota tubuh mereka lumpuh oleh pemimpin sekte mereka. Ini membuat mereka merasa telah jatuh ke neraka dalam sehari. Kalau saja kita tidak menghentikan mereka dengan sombong. Penyesalan dan penyesalan membanjiri kelompok pria parubaya. Jika mereka tidak menghentikan kelompok orang-orang yang mengerikan ini, lapangan eliksir mereka atau anggota tubuh mereka tidak akan lumpuh. Penderitaan memenuhi wajah mereka, yang kuat menguasai dunia bawah. Jika Anda menyinggung seorang ahli ketika Anda tidak memiliki kekuatan, hasil Anda akan sangat menghancurkan. Bab 265, Klan Suci. Kerumunan orang berkumpul sebelum hotel menarik perhatian banyak orang. Khususnya, hari ini, ketika berita tentang Istana Api dimusnahkan telah menyebar di sekitar. Banyak keluarga dan sekte kuat di sekitarnya bergegas ke sini. Mereka yang tiba lebih awal terkejut dengan apa yang mereka lihat di pintu masuk hotel. Bukankah itu keajaiban Dr. Wang? Dan beberapa pakar inbound di sekitarnya. Petik 2. Tentu saja, saya telah mengatakan bawahan Miracle Dr. Wang adalah mereka yang mengadu domba dengan Istana Api selama ziarah mereka. Sepertinya itu yang sebenarnya. Petik 2. Miracle Dr. Wang tampaknya berhubungan baik dengan pakar inbound itu. Itu adalah King Mu Sekte. Mengapa mereka memprovokasi Miracle Dr. Wang dan orang-orangnya? Apakah mereka menggali kuburan mereka? Tidakkah mereka tahu bahwa Wang Xian dan rakyatnya cukup baik untuk melawan Sekte Suci? Petik 2. Sepertinya beberapa murid King Mu Sekte menyinggung Wang Xian dan kelompoknya. King Mu Sekte benar-benar pacaran dengan nasib mereka sendiri. Mengingat kekuatan Miracle Dr. Wang dan beberapa di sekitarnya, mereka sebanding dengan kekuatan kelas 1. Petik 2. Miracle Dr. Wang memiliki jaringan yang kuat. King Mu Sekte hanya memiliki 2 pakar inbound, namun mereka benar-benar memprovokasi dia. Petik 2. Sebagian besar dari mereka yang datang lebih awal telah menghadiri ziarah Istana Api. Sekelompok penonton membisikkan komentar mereka di antara mereka sendiri ketika mereka melihat apa yang terjadi. Ketika para murid King Mu Sekte samar-samar mendengar percakapan sekitarnya dari tempat pusat, wajah mereka menjadi hijau. Miracle Dr. Wang dari River Town. Mereka mungkin tidak memperhatikan nama ini sebelumnya. Tapi setelah apa yang terjadi kemarin, nama ini sudah menyebar di sekitar provinsi sekitarnya. Dia adalah dokter ajaib yang berani mengadu domba melawan Istana Api, sampai-sampai membuat mereka malu. Sekarang, King Mu Sekte sebenarnya menyinggung keberadaan seperti itu. Sial, dia bahkan bisa mengadu dirinya melawan Sekte Suci, belum lagi Sekte King Mu. 5 hingga 6 King Mu Sekte bahkan tidak bisa menandingi Istana Api. Tuan-tuan, apakah Anda puas? Kedua pemimpin King Mu Sekte tampak mengerikan. Mereka menundukkan kepala dan menanyakan ini dengan hormat. Hehe, kenapa pergi sejauh itu? Wang Xian sarkastik saat dia berjalan ke depan, ayo pergi. Wow, sisa dari murid-murid King Mu Sekte sekitarnya buru-buru memberi jalan ketika mereka melihat mereka pergi dengan ketakutan dan hormat. Kamu akan menjadi murid tidak resmi saya mulai sekarang. Wang Xian berbicara kepada Xiao Ran dengan acuh tak acuh. Terima kasih Tuan. Nama saya Xiao Ran. Ini saudara perempuan saya, Liu Mengxin. Petik 2. Oh, apakah dia saudara kandungmu? Petik 2. Ya Tuan. Saya mengikuti nama belakang ayah saya sementara saudara perempuan saya mengikuti nama ibu saya. Petik 2. Kakak, cahaya berwarna putih yang kamu lepaskan kemarin sangat mengesankan. Apakah Anda bisa mengajari saya? Saya ingin menjadi murid Anda. Petik 2. Xiao Ran dan Liu Mengxin sangat gembira ketika mereka berbicara dengan Wang Xian dan Sun Lingxiu. Kelompok tokoh dan suara mereka perlahan berkurang. Murid King Mu Sekte menghela napas lega di belakang mereka. Mereka terengah-engah. Kedua pemimpin King Mu Sekte juga menyeka keringat dari dahi mereka. Bagaimana mereka memprovokasi keberadaan yang mendominasi seperti itu? Mereka memandang pria parubaya yang sedang berbaring di lantai dengan mata dingin. Semua orang mengomentarinya. Sebuah bus mewah besar sedang berkendara dari Flame City ke River Town dengan kecepatan tinggi. Wang Xian memeluk manual di mobil.
Manual ini diambil dari orang-orang denominasi Dewa Api yang termasuk seni kultivasi Istana Api dan denominasi Dewa Api. Mereka adalah buku manual yang terkemuka. Tetapi mereka tidak berguna bagi Wang Xian. Dia melirik Xiaoran yang tampak pendiam sambil berdiri di sampingnya. Aku pikir kamu juga berlatih manual yang dikaitkan dengan api. Seni kultivasi Anda luar biasa, kata Wang Xian, menatapnya. Ya Tuan, Xiaoran menjawab sambil mengangguk. Tapi dia dengan cepat menunduk. Itu dari keluarga ayahku. Petik 2. Keluarga. Wang Xian mengangguk. Di mana kamu tinggal? Sang Jing, keluarga Xiao dari Sang Jing. Kami berasal dari keluarga besar yang dikenal sebagai klan suci. Xiaoran menjawab tanpa ragu-ragu sedikit pun atau penyembunyian. Klan suci Sang Jing. Sinar tak terduga muncul di matanya. Sang Jing, ibu kota negara itu, dulunya adalah kota kuno tempat kaisar tinggal. Sekarang, itu telah menjadi salah satu kota dengan fondasi terkuat di negeri ini. Sang Jing, tempat yang diketahui telah mengumpulkan bakat dan ahli tersembunyi. Di negara ini, sekte suci tidak mewakili sekte, melainkan klan suci. Namun, klan suci agak langka dibandingkan dengan sekte Saint Class. Selain itu, setiap klan suci adalah keluarga yang kuat dengan warisan ratusan tahun. Para murid di klan bisa mengenai lebih dari ribuan. Klan suci tidak lebih lemah dari sekte suci, mereka bahkan lebih bersatu dan lebih kuat. Hafalkan seni kultivasi yang dikaitkan dengan api ini. Saat Wang Xian berbicara, dia meraih lengan Xiaoran dan memeriksanya. Fisiknya dianggap baik, tetapi masih jauh dibandingkan dengan konstitusi Inbon. Tetapi Wang Xian tidak membuka blokir 8 meridiannya yang luar biasa dengan dragon energinya. Dia punya rencananya sendiri. Xiaoran hanyalah muridnya yang tidak resmi, dan ia tidak akan mengubahnya menjadi naga. Jadi Xiaoran hanyalah seorang murid manusia. Ya Tuan, Xiaoran menunjukkan kegembiraannya saat dia menganggukkan kepalanya ke Wang Xian. Dia mengambil manual dan mulai membaca di samping. Wang Xian mengangguk puas. Dia gelisah jarinya dengan bola api biru menari-nari di atasnya. Meskipun kamu hanya seorang murid tidak resmi, aku akan membuat kamu naik di atas klan suci. Sebagai master yang tidak kompeten, nyala api ini adalah hadiah saya untuk Anda. Wang Xian merenung pada dirinya sendiri ketika dia melihat ke sisi lain. Liu Mengxin sedang duduk di samping Sun Lingxiu, mengawasinya dengan sepasang mata berair. Gadis ini ingin memiliki kekuatan magis sehingga dia bisa mengobati luka saudaranya di masa depan. Sun Lingxiu memeriksa tubuhnya sebelum akhirnya setuju. Bas dengan cepat kembali ke kota. Maniak Ji mengucapkan selamat tinggal pada Wang Xian dengan hormat. Setelah menyaksikan kemampuan dan kekuatan Wang Xian, dia sangat kagum. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Wang Xian bisa mengubah bola menjadi naga surgawi dan membunuh 8 pakar Inbon yang kuat. Old Mo, ada villa lain yang tidak jauh dari sini. Pergi dan beli villa itu, agar Xiaoran, saudara perempuannya, dan kalian bisa menginap di sana, kata Wang Xian kepada Mo Qinglong. Ya, Tuan Muda. Vilanya mulai ramai. Wang Xian tidak ingin terlalu banyak orang mengganggu kehidupan ualnya yang bahagia. Aku berkeliaran di seluruh dunia selama hampir seabad. Siapapun yang melihat saya harus memanggil saya, Sui Huang, untuk menghormati. Setelah Anda menikah dengan keluarga suci klan Sui, tidak ada yang akan berani menggertak Anda. Semua orang di keluarga Sui luar biasa. Kalau begitu, pilih saja. Petik 2. Kamu bisa menikah dengan siapapun yang kamu suka. Saya akan membuat keputusan untuk Anda. Di masa depan, semua orang di keluarga Sui akan memperlakukan Anda dengan hormat. Petik 2. Juga, aku akan membiarkan kamu merasakan kekuatanku. Jangan khawatir. Haha. Tepat ketika Wang Xian dan sekelompok orang mendekati villa, suara seorang lelaki tua yang gembira terdengar dari sana. Selanjutnya, penindasan menyebarluaskan darinya.